Pengertian deret. Deret menurut KBBI dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah deret adalah suatu kumpulan zat, bilangan, atau kuantitas lain pada kumpulan yang sama yang disusun secara beraturan. Yang kedua, deret adalah suatu susunan teratur yang sama arah, jarak, tinggi, dan tingkatan, sehingga dapat disimpulkan deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Di dalam deret terdapat juga deret hitung nih. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dan di dalam deret hitung terdapat pembeda. Pembeda adalah bilangan yang membedakan antar suku-sukunya. Contohnya nih, 3, 5, 7, 9. Pembedanya adalah 2. Dan di dalam deret hitung terdapat sebuah rumus, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung N-1B. A kita sebut dengan suku pertama, B adalah pembeda, dan C adalah indeks suku. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ini ada contoh soal, yaitu tentukan suku ke-15 dari deret 4, 9, 14, 19, 24, dan 29. Kita memakai contoh yang tadi, yaitu Sn sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, sekarang kita cari dulu A dan B-nya. A tadi adalah suku pertama, dan suku pertamanya adalah 4. Lalu B-nya adalah pembeda, yaitu selisih antara dua suku, yaitu berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi B-nya adalah 5, dan N-nya indeks sukunya indeks suku ke-15. Kita carikan suku ke-15. Oke, sekarang kita masukkan saja ke rumus tadi. Berarti S15 sama dengan A-nya 4 plus N-nya 15 min 1 dikali B-nya 5. Lalu 4 plus 15 kurangi 1 dikali 5, 14 kali 5, 70. Nah, ini dia hasilnya 74. Oke, kalau tadi kita ada rumus Sn atau suku ke N. Nah, sekarang ada rumus Cn, yaitu jumlah suku ke N. N dapat dihitung dengan Na plus N per 2 dikali N-1 dikali B. Pasti banyak yang bingung dengan bedanya Sn dan Cn. Nah, kalau Sn ini mencari suku ke N, misalnya tadi kita S15, berarti kita mencari suku ke 15. Tapi kalau C15, kita mencari jumlah suku hingga suku 15 gitu. Selanjutnya kita ada deret ukur. Nah, deret ukur itu pengertiannya adalah deret yang bilangan-bilangannya, perubahan sukunya dipengaruhi oleh pembagian ataupun perkalian. Nah, kalau di deret hitung tadi ada yang namanya pembeda, tapi di deret ukur namanya adalah pengganda, karena tiap sukunya dipengaruhi oleh perkalian ataupun pembagian. Nah, adapun contohnya yaitu 4, 8, 16, 32, dan 64. Itu menggunakan pengganda 2, karena tiap perubahan sukunya dipengaruhi oleh perkalian 2, dikalikan 2 gitu maksudnya. Dan ada rumusnya yaitu Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. Nah, P itu adalah pengganda atau rasio. Contoh deret ukur. Sebelum kita ke materi contoh deret ukur, perlu teman-teman ketahui yaitu pengertian dari deret ukur. Deret ukur adalah
deret yang perubahan sukunya berdasarkan atas perkalian bilangan yang ada di depannya. Dan deret ukur sendiri terdapat pengganda atau rasio, yaitu bilangan yang membedakan suku sebuah deret ukur. Contoh, ada angka 4, 8, 16, 32, dan 64, yaitu pengganda 2. Bagaimana bisa dikatakan sebagai pengganda 2? Yaitu dari 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16, 16 dikali 2 sama dengan 32, 32 dikali 2 sama dengan 64. Untuk suku pertama yaitu 4 bisa dikatakan A. Begitulah dengan suku-suku berikutnya. Dan juga ada contoh soal. Tentukan suku ke-6 dari 3, 6, 12, dan 24. Tadi untuk mencari rumusnya tadi adalah Sn sama dengan A dikali P pangkat N min 1. Sn adalah suku ke N yaitu 6. Jadi S6 sama dengan A suku pertama adalah 3, P adalah pengganda yaitu 2, N adalah indeks suku yaitu 6 min 1. S6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5. S6 sama dengan 96. Jadi suku ke-6 dari 3, 6, 12, dan 24 adalah 96. Penerapan dalam sistem ekonomi. 1. Bunga sederhana atau bunga tunggal, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama bunga tunggal sebenarnya, yang kedua bunga tunggal biasa. Bunga tunggal sebenarnya itu mengasumsikan bahwa 1 tahun ada 365 hari. Sedangkan dengan bunga tunggal biasa itu mengasumsikan bahwa 1 tahun ada 360 hari. Secara rumus sebagai berikut. L sama dengan P dikali I dikali N. Adapun jumlah akumulasi selama N atau tahun dengan modal awal atau P dinyatakan dengan persamaan Fn sama dengan P ditambah P ditambah L ditambah N, atau Fn sama dengan P dalam kurung I L ditambah I dikali N kurung tutup. Besarnya pinjaman perusahaan A sebesar 50 juta rupiah dan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun. Maka berapa pengembalian keseluruhan dalam waktu 5 tahun? Diketahui P 50 juta dan I sama dengan 12%. Ditanya adalah L sama dengan P per I 50 juta per 0,12, yaitu 6 juta rupiah. Jadi selama 1 tahun bunga yang dikenakan adalah 6 juta rupiah. Tadi kan berapa pengembalian keseluruhan selama 5 tahun? Kita juga mencari bunga selama 5 tahun, yaitu 6 juta dikali 5 sama dengan 30 juta rupiah. Jadi bunga selama 5 tahun yaitu 30 juta rupiah. Dan berapa pengembalian selama 5 tahun tersebut? Yaitu Fn sama dengan P ditambah P dikali I dikali N. Fn sama dengan 50 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Jadi pengembalian selama 5 tahun yaitu 80 juta rupiah. 2. Diskonto tunggal. Nilai tunai dari uang yang berasal dari sejumlah uang yang dibayar pada hari yang berlainan dapat diinterpretasikan sebagai nilai diskonto. Contoh soal. Suatu prosme untuk 3 bulan sebesar 10 juta tertanggal 5 Mei dan jatuh tempo pada 5 Agustus telah dijual pada 26 Juni sebesar 6%. Tentukan perolehannya. Jawab. Tanggal pembayaran pada 5 Agustus dan nilai jatuh tempo sebesar 10 juta. Tempo dari diskonto dari 26 Juni sampai 5 Agustus adalah 40 hari. Diskontonya adalah 10 juta dikali 0,06 dikali 40 dibagi 360 hasilnya 66.667 rupiah. Nilai perolehan dari plasma tersebut pada 26 Juni adalah 10 juta dikurangi 66.667 rupiah, hasilnya 9.933.333 rupiah. Bunga majemuk. Bunga majemuk dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal
yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Misalkan, suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Pendapatan bunga pada tahun kedua, modal awal P sudah ditambahkan dengan tingkat suku bunga I, sehingga nilai uang pada akhir tahun pertama masuk ke dalam tahun kedua. Contoh soal saldo tabungan seorang nasabah Bank ABC sebesar 532.400. Jika tingkat bunga bank yang berlaku adalah 10% per tahun, bunga diasumsikan konstan. Berapa besarnya tabungan nasabah tersebut pada 3 tahun sebelumnya? Diketahui F sama dengan 532.400, N sama dengan 3, I sama dengan 10%, P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N kali F. P sama dengan 1 per 1 tambah 0,1 angka 3 kali 532.400. Jadi hasilnya 400.000. Yang keempat, modal perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Contoh, perusahaan Bata Sumberjaya menghasilkan 5.000 buah bata pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan jika perkembangan produksinya konstan. Hitunglah A. Berapa buah bata yang dihasilkannya pada bulan ke-6. Yang B. Berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan. A sama dengan 5.000, B sama dengan 500, N sama dengan 6. Produksi yang dihasilkan selama 6 bulan adalah suku ke-6 sama dengan A tambah N kurangi 1 dikali B sama dengan 5.000 ditambah 6 kurangi 1 dikali 500 sama dengan 5.000 ditambah 2.500 sama dengan 7.500. Yang kelima, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal menaksir jumlah penduduk. Dalam teori Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematis dapat dirumuskan PT sama dengan PO R pangkat T kurangi 1 dengan R sama dengan 1 tambah R kecil, di mana PO sama adalah jumlah penduduk pada tahun pertama, PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T,
R adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun. T adalah indeks waktu atau tahun. Contoh pertumbuhan penduduk adalah misalkan di kota Jakarta berjumlah 5 juta jiwa pada tahun 2010, tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Maka hitunglah A. Jumlah penduduk kota Jakarta pada tahun 2025. B. Jika mulai tahun 2025 pertumbuhannya meningkat 3% per tahun, berapakah jumlah penduduk 10 tahun kemudian? Sekarang kita jawab soal yang di atas. Yang diketahui yaitu R 5 juta, T 0,02 dan R jumlah penduduk pertama yaitu 1,02, maka A jumlah penduduk di kota Jakarta pada tahun 2025 adalah 5 juta dikali 1,02 adalah 6.729.341 jiwa. Jadi jumlah penduduk kota Jakarta pada tahun 2025 dengan asumsi pertumbuhan penduduk konstan 2% per tahun adalah sebesar 6.729.341 jiwa. Sekarang yang B. Jumlah penduduk 10 tahun kemudian apabila persentase pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 3% per tahun adalah 6.729.341 dikali 1,03 adalah 9.043.671 jiwa. Cara lain yaitu dengan memanfaatkan kaidah logaritma. Kita peroleh 6.729.341.000 dikali 1,03 log 6.729.341 dikali 1,0310 log 6.729.341.000 ditambah 10 log 1,03 log 6,827972536 ditambah 0,12837347 log 6,956344783 dan menghasilkan 9.043.671 jiwa.